Salah satu pertanyaan yang sering muncul saat kita mempraktikkan meditasi adalah berkaitan dengan samadhi. Sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan samadhi? Terkadang orang berpikir bahwa samadhi ini yang seringkali diterjemahkan sebagai konsentrasi hanya mengacu kepada pencapaian 4 jhana. Pertanyaannya adalah, apakah samadhi atau konsentrasi, samadhi yang seringkali kita ketahui hanya mengacu kepada pencapaian 4 jhana? Pertama-tama kita harus tahu definisi apa itu samadhi menurut kitab suci agama Buddha. Samadhi seringkali didefinisikan sebagai kondisi batin yang teguh, tidak berpencar, tidak goyah, tidak terganggu, terpusat dan tenang. Inilah yang disebut sebagai samadhi. Pertanyaan lain, apakah samadhi atau batin yang teguh di sini hanya mengacu kepada pencapaian 4 jhana? Kita tidak bisa menyangkal bahwa samadhi atau batin yang teguh di sini juga mencakup pencapaian 4 jhana, yaitu jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, jhana keempat, bahkan pencapaian yang melampaui materi atau arupa jhana, semuanya bagian dari samadhi, karena di sana ada batin yang teguh, ada batin yang tidak berbicara, dan batin yang terpusat. Namun, Sang Buddha melihat bahwa samadhi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian jhana. Sebagai contoh, dalam Subhasutta, Sang Buddha menyatakan bahwa ada 4 hal yang juga bisa dikategorikan sebagai samadhi. Pertama, ketika seseorang terkendali dalam indera, terkendali dalam melihat, terkendali dalam mendengar, terkendali dalam membaui, dalam mengecap, dalam bersentuhan, dan batin terkendali untuk tidak terseret oleh kekotoran batin, tidak terseret oleh nafsu ragawi saat menggunakan indera. Indera yang terkendali juga bagian dari samadhi, bagian dari keteguhan batin. Contoh lain, saat melihat objek yang menyenangkan, yang biasanya memunculkan nafsu ragawi, jika kita mampu mengendalikan nafsu ragawi pada saat melihat objek tersebut, itu juga bagian dari samadhi. Bagian dari keteguhan batin, yang tidak terpencar, tidak terganggu, dan merasa puas. Hal yang sama berlaku untuk mendengar, membaui, bersentuhan dengan objek yang tidak menyenangkan. Kedua, ketika seseorang puas dengan apa yang dimiliki, terutama ketika berbicara, misalnya seorang biku puas dengan makanan yang dipersembahkan, tidak mencari makanan lain, itu juga bagian dari samadhi. Puas dengan kebutuhan pokok dan merasa bahagia, ini merupakan kondisi di mana batin menjadi kokoh, teguh, dan tidak berpencar. Contoh ketiga, jika seseorang senantiasa hidup berperhatian dalam setiap aktivitasnya, berjalan, duduk, berbaring, berdiri, makan, minum, atau pergi ke toilet, atau buang air besar, buang air kecil, dengan penuh perhatian dan kesadaran, itu juga bagian dari samadhi. Hidup saat ini dan sekarang, sadar dengan apa yang dilakukan, batin tidak dibiarkan mengembara ke masa lampau atau yang akan datang,
bagian dari samadhi, konsentrasi, keteguhan batin, dan ketenangan batin. Ini juga disebut sebagai samadhi. Keempat, seperti yang dijelaskan dalam Subha Sutta, 4 jhana memang bagian dari samadhi. Namun, samadhi tidak hanya mengacu pada 4 jhana. Dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, samadhi juga mengacu pada konsentrasi yang muncul ketika seseorang mempraktikkan vipassana, merenungkan anicca, merenungkan dukkha, dan merenungkan anatta. Batin menjadi teguh, berpusat, tidak berpencar. Inilah bagian dari samadhi. Oleh karena itu, ada 3 jenis samadhi. Pertama, konsentrasi tanpa adanya tanda-tanda diperoleh dengan merenungkan anicca atau ketidakkekalan. Kedua, konsentrasi yang muncul dengan merenungkan dukkha atau penderitaan. Melihat segala sesuatu sebagai bentuk penderitaan. Dan ketiga, konsentrasi yang muncul dengan merenungkan kekosongan, karakteristik tanpa diri, atau anatta. Ini menunjukkan bahwa samadhi tidak hanya terbatas pada 4 jhana, tetapi bisa muncul dalam hal apapun. Ketika batin diarahkan ke hal yang bermanfaat, kepada kebaikan, dan berkaitan dengan dhamma, itu juga disebut sebagai samadhi. Selama kita mempraktikkan dhamma dan batin tidak berpencar, kita sedang mengembangkan samadhi. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, semoga kita semua berbahagia dan maju dalam dhamma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.